فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ada bekal 9 hal yang ingin saya titipkan kepada para calon alumni. Pertama adalah doa yang kita baca di awal majelis tadi. Ini adalah isyarat bahwa kalian sedang akan bepergian melanjutkan perjalanan, di mana asbabul wurud dari hadis doa tentang Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla ila akhirih adalah ketika Nabi hendak bepergian keluar rumah, hendak bepergian ke suatu tempat tujuan, maka doanya 4 permohonan. Mohon perlindungan dari an adilla aw dhalla, menyesatkan atau disesatkan, aw adlima aw dhalama, menganiaya atau teraniaya, ajhala azilla aw zalla, tergelincir atau menggelincirkan orang, ajhala aw yujhala alayya, dibodohi atau membodohi orang. Kalian akan melanjutkan perjalanan. Maka doa ini sangat sesuai, munasib, ada munasabah antara pesan yang tersirat dengan situasi kondisi perjalanan yang akan kalian tempuh setelah wisuda nantinya. Bahwa pondok pesantren adalah terminal dari sekian banyak terminal yang akan kalian lalui. Bahkan hidup ini adalah terminal dari sekian banyak terminal, mulai dari kehidupan alam dzar, kemudian alam janin. Hari ini kita sedang menjalani peran kehidupan alam dunia. Esok pasti kita akan menjalani kehidupan alam barzah, dan puncaknya adalah perjalanan akhirat. Maka 4 permohonan untuk terhindar selama perjalanan dunia ini adalah menjadi harapan yang saya titipkan. Jangan sampai para santri alumni ini menjadi orang yang sesat, menyesatkan atau disesatkan. Atau tergelincir, menggelincirkan orang, baik pikiran, sikap, perilaku, menganiaya atau teraniaya. Demikian juga dibodohi atau membodohi orang, di mana fenomena tentang pembodohan ini semakin meluas dan merajalela di berbagai sektor dengan segala kepentingannya. Ada pembodohan dalam sektor sosial, di mana sebagian orang merasa nyaman, ada di zona nyaman ketika dia paling pandai sendiri, dan masyarakat umum adalah orang yang mudah dibodohi. Ada sektor pendidikan, di mana mereka yang menguasai sistem merasa paling pandai dan bisa mengatur kebijakan-kebijakan. Bungkusnya pendidikan tetapi adalah pembodohan sistem. Ada banyak sistem pendidikan yang tidak berkah, sehingga melahirkan generasi yang tidak berkah. Akan lahir generasi yang tidak manfaat. Menempuh perjalanan pendidikan sebatas teori, tapi amal dan prakteknya dipertanyakan. Ini hanya menyia-nyiakan waktu, ya. Pendidikan ditempuh, wajib belajar sekian belas tahun, ya. Dulu ada 6 tahun ditambah kemudian 9 tahun wajib belajar. Sekarang alhamdulillah banyak generasi termotivasi untuk sampai ke jenjang sarjana. Tetapi berapa banyak sarjana yang sudah dilahirkan dari setiap perguruan tinggi, tetapi justru oknum orang yang terpelajar di negeri ini semakin bertambah. Yang kedua, bekalnya adalah guru kalian, masyayikh kalian, keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, para kiai, bunyai di sini tidak terlalu mengkhawatirkan tentang jauhnya jarak yang terpisah ketika santri pulang ke masyarakat, pulang ke kampung halamannya masing-masing.
Tetapi yang sangat mengkhawatirkan ketika jauh dari ajaran gurunya, jauh meninggalkan zikir, wirid, hizib, al-awrad wal adhkar yang sudah dirutinkan, diistiqomahkan, dilazimkan. Jadi zikir harian. Bukankah kekalahan pertama seorang santri ketika pulang di masyarakat adalah meninggalkan wiridnya? Biasanya kalau sudah wiridnya ditinggal, yang wajib akan ditinggal. Kalau sudah yang wajib ditinggal, maka akan dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Ingat kisah Nabi Yusuf yang terpisah dari Nabi Yakub, ayahandanya. Nabi Yakub nangis sampai nyaris kehilangan penglihatannya. Bukan karena terpisah jasad dengan Nabi Yusuf ya, tetapi Nabi Yakub sudah tahu bahwa Nabi Yusuf akan menjadi orang mulia, Nabi pilihan Allah. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana imannya Nabi Yusuf. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana akidahnya Nabi Yusuf selama jauh dari pandangan mata sang ayah. Karena tidak mungkin seorang Nabi yang sangat tinggi ruhaninya kemudian nangis hanya persoalan ujian fisik yang terpisah jarak jauh. Tidak. Beliau nabi pilihan ini mentalnya terdidik tangguh dengan segala ujian. Tetapi mengapa Nabi Yakub sampai menangis sedemikian rupa? Yang dikhawatirkan adalah apakah agama, warisan, ajaran dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak hingga Nabi Yakub ini tertanam dan terus tertanam dalam jiwa Nabi Yusuf. Demikianlah para murabbi, para guru mengkhawatirkan ketika muridnya jauh secara fisik, bukan karena fisiknya yang jauh, tetapi kekhawatiran itu semakin besar ketika jauhnya fisik juga diikuti dengan jauhnya ruhani. Yang biasanya tawassul batin setiap salat maktubah sudah mulai berkurang. Tersibukkan oleh berbagai aktivitas lainnya. Guru kalian tidak khawatir ketika kalian diuji oleh kenyamanan atau kesulitan. Jawabannya hanya dua. Ketika sulit, berarti saatnya untuk bersabar. Ketika dianugerahi kenikmatan, saatnya untuk lulus menjadi orang yang bersyukur. Itu ujian ke dunia. Kedua ujian dunia seperti itu karakternya. Balaan hasanan, balaan sayyi'an. Ya hanya persoalan bentuk luarnya saja, sama-sama ujian. Ketika diuji dengan kesusahan, melarat, menata ekonomi dari bawah, ini mungkin tantangan sebagian alumni. Guru kalian tidak khawatir, santri saya gimana, ekonominya bagaimana. Selama dia masih kuat akidahnya, dia kuat iman Islamnya, dia akan lulus menjadi orang yang sabar. Begitu juga ketika diuji dengan harta benda, jabatan, pengaruh, pengikut, tidak khawatir ketika iman Islamnya melekat di dalam dada, panduan akidahnya terus menjadi roh spiritnya, karena akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Tetapi ujian itu akan menjadi kekhawatiran besar bagi gurunya. Ketika murid diuji dengan kenyamanan, kenikmatan, kalau sudah hilang akidahnya, hilang iman Islamnya, senikmat apapun, senyaman apapun, akan menjadi orang yang kufur nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu juga melarat secara ekonomi, melarat secara kehidupan dengan segala rintangannya, akan menjadi hal yang sangat menyusahkan, kekhawatiran gurunya ketika imannya,
Islamnya, akidahnya murid ini sudah melemah. Kadal fakru ayyakuna kufran. Nyaris kefakiran itu menjadi suatu kekufuran. Mudah menerima sumbangan, bantuan dari pihak-pihak yang menukar akidah dengan akidah lain. Itu yang dikhawatirkan. Santri alumni tiba-tiba sudah tidak sejalan lagi akidahnya dengan gurunya. Di pondok diajarkan wasatiyah, bagaimana menjadi orang yang moderat, pulang ke masyarakat menjadi orang yang fundamentalis, radikalis, hanya karena bulanannya lancar. Dana dari pihak ketiga, foundation yang kemudian menawarkan segala program, menjadi Tuhan baru, berhala baru baginya, sandaran kehidupan. Maka dia rela mengorbankan statemennya, dijauhi oleh para alumni yang lain, hanya karena ingin hidup lebih layak, dan seolah-olah kecerdasannya, ilmiah, karya ilmiahnya dihargai dengan harga oleh pihak-pihak dengan atas nama foundation. Beasiswa dikirim ke luar negeri, ke Perancis, ke Amerika, Inggris dan semacamnya, dengan kebanggaan bahwa di sanalah peradaban. Atau malah kemudian yang biasa di sini memuji para sahabat Nabi, menghormat dzurriyyah Nabi, ahlul bait Nabi, pulang malah mencaci maki, melaknat-laknat dengan jaminan syahriyahnya, bulanannya. Lumayan, setiap para pendai ada 500.000 setiap bulannya, belum beras. Itu pun kalau ada event-event tertentu akan mendapatkan tambahan bonus asalkan mengirimkan kegiatan. Saya tidak ikut, tapi sponsor, sama saja. Saya prihatin, ini apa kok ada kegiatan Asyura dengan gaya mereka? Saya khawatir alumni ada yang hadir, betul. Ditanya kenapa ikut terlibat, saya pun pengajian kan itu. Inilah kalau di pondok tidak mempersiapkan diri sedia payung sebelum hujan. Pentingnya mendalami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dikira pengajian, dikira ini adalah Habib, keturunan Rasulullah, nggak taunya mencaci maki ajaran Rasulullah, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, merendahkan martabat para sahabat. Ujungnya apa? Ujungnya adalah bulanannya, ada beras, ada sandang pangan, sampai kemudian berucap, nikah oleh paten menurut kiai kasa, maka luar nyabis kotu. Tapi mau nikah cabis sih udah. Masyarakat berpikir sederhana, kalau meninggal 3 hari, 7 hari, dia harus mengeluarkan biaya. Tapi datang bala bantuan dengan dana-dana sosial besar ini, dia akan menawarkan, biar tok betok mabadah nikah, tak usah berdesasan apa, senang mereka. Inilah PR ke depan, bagaimana Kiai As'ad kemudian mewasiatkan pendidikan, NU dan ekonomi. Karena ketika ekonominya rusak, akidahnya meskipun dibingkai dalam NU, khawatir NU dijual, khawatir NU kemudian dijadikan alat untuk meraup harta duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kalian sudah semakin jauh, lama tidak ke pesantren, boleh jadi banyak yang sudah hilang ingatannya tentang pesantren. Bahkan ingatan ini yang sudah mulai redup, tidak lagi begitu kenal tentang falsafah kehidupan pesantren. Dan jangan-jangan yang sudah lama di pesantren belum kenal Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Tidak hanya sebuah tulisan besar di pintu gerbangnya yang bersaingan dengan markas keamanan dan ketertiban, ditambah BP Ma'had kan gitu. Tetapi ada yang salah paham ketika mudah diprovokasi, sehingga mudah diprovokasi atas nama pesantren, atas nama alumni, atas nama
ikhsas, ternyata digiring pada suatu kepentingan-kepentingan yang jelas bukan prinsip pesantren. Atas nama Ahlul Bait, atas nama keluarga besar, atas nama dzurriyyah Bani As'ad, kalian digiring dengan kepentingan. Pahami bahwa pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang ditanam oleh Kiai Samsul ini bijinya sudah tumbuh 100 tahun berupa pohon besar. Ini falsafahnya. Memang benar pohon besar yang di sebelah ini sudah dipugar, sudah ditebang. Kenapa? Karena yang dibangun oleh Kiai Samsul adalah pohon besar maknawi, tidak lagi fisik. Memang benar hutan yang dulu di sini adalah belantara dengan segala binatang buasnya sudah menjadi peradaban santri. Tetapi sebenarnya isyarah bagi kita bahwa yang perlu kita gusur adalah kebinatangan kita sendiri. Hukum rimba yang ada dalam kehidupan kita sendiri, siapa yang kuat dia yang menang. Ini yang harus dihilangkan menjadi kampung santri. Beberapa harimau induk dan anaknya dengan cara yang cukup lemah lembut, karomah, sehingga tanpa ada penentangan tunduk jinak menyingkir, pindah, karena di sini akan ditempati oleh Kiai Samsul dan anak keturunannya. Ini cara menundukkan kebinatangan kita dengan karomah yang merupakan buah dari keistiqomahan. Maka istiqomahlah yang kemudian akan mendatangkan banyak kebaikan. Jangan tinggalkan Rotibul Haddadnya, jangan tinggalkan Wirdul Latifnya, Hizbun Nawawinya, Syawarikul Anwarnya, jangan tinggalkan Al-Munfarijah, Ishtaddi Azmatu Tanfariji, Ya Arhamar Rahiminya. Ini adalah Sokmanah Santri Sokaraja, roh. Maka pohon besar yang sudah ditanam ini secara maknawi oleh Kiai Samsul, dirawat oleh Kiai As'ad, dijaga, dipertahankan oleh Kiai Fawaid, kita merasakannya hingga hari ini. Dengan rantingnya, dengan dahannya, daun-daun dan buahnya yang cukup lebat, banyak yang berteduh di pohon besar Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Maka jangan terjebak kalian. Ada orang bawa kain diselimuti, lalu berubah warna pohon itu. Ini adalah selimut warna pohon Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Ini adalah selimut yang mungkin akan lepas 5 tahunan. Begitulah dinamika. Memang para masyayikh kita tidak pernah lepas dari strategi politik untuk memperjuangkan agama ini. Kiai Samsul dengan zaman kebangsawanan, ya, peradaban dari sisa-sisa kerajaan menuju republik, maka strateginya adalah memberikan gelar kepada Kiai As'ad Raden. Ini strategi beliau, sehingga banyak adipati yang tunduk pada Kiai Samsul. Santri-santrinya disebarkan menjadi guru ngaji murokjong. Karena guru ngaji ini adalah pintu utama. Banyak murid yang kelak akan menjadi bangsawan, negarawan, ekonom dari guru-guru ngajinya ini. Ini adalah strategi Cah Angun mengayomi. Strategi inilah yang kemudian berkahnya sampai sekarang. Di zaman Kiai As'ad ada strategi baru. Setelah dapat amanat tongkat dan tasbih, lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Zaman Kiai Samsul belum ada itu. Ya. Kiai Samsul nututi sampai tahun 51. Itu masih baru. 26 baru lahir. Maka Kiai As'ad dengan strategi NU-nya, bahkan ketika NU menjadi partai politik pun, beliau adalah jurkam utamanya. Berubah strategi, orde baru, dipangkas semua partai menjadi 3. Beliau memilih di mana umat Islam berada, di 3. Jadi itu adalah hal yang dinamika kehidupan. Kiai Fawaid dari P3, PKB, sekarang P3 lagi hingga akhir hayatnya. Maka jangan kemudian
kemudian pohon besar ini terjebak oleh warna-warna itu. Biarkan pohon besar ini dengan pohon besarnya. Kalian jangan kemudian terpesona ada orang yang memetik rantingnya lalu diukir menjadi tongkat. Ini adalah tongkat pohon besar Sukorejo. Tidak, itu hanyalah bagian dahan atau ranting dari pohon besar Sukorejo. Kebetulan dia pandai membuat tongkat itu. Ada yang kemudian pulang membawa buahnya, ditanam di rumahnya menjadi pohon-pohon baru, lalu berkata, ini pohon Sukorejo. Itu buah yang tumbuh di tanah seberang, bukan pohon Sukorejo. Maka jangan kemudian menisbatkan sesuatu kepada pohon besar ini hanya kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Tapi kalau ini adalah keberkahannya, iya, ini adalah ruh dari pohon besarnya, sambungkan itu. Sekarang banyak yang kemudian mengklaim bahkan pohon besar ini mau diselimuti dengan berbagai warna, yang itu adalah hanya kain. Kain itu sudah terjatuh, maka tinggal pohon besarnya. Fokus kalian kepada pohon besar Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang ditanam oleh para masyayikh kita. Ini yang harus difahami, sehingga tidak bingung, kenapa ya ini kok tahun ini ikut ini pilihannya sini. Dinamika, strategi yang sewaktu-waktu bisa berubah. Sementara ada yang terjebak Pakun estoh, ternyata digiring kepada kepentingannya. Esto itu bukan musiman, esto itu sepanjang hayat. Jadi dipahamkan ya. Guru kalian itu sangat membanggakan ketika anak muridnya satu pikiran, satu perjuangan. Tetapi dia tidak akan memaksakan kehendak. Dengan keluasan ilmunya, seorang murabbi pasti akan memahami tentang perbedaan furu'iyah, perbedaan ijtihad itu dihargai. Dauhnya guru kita, para masyayikh kita, amit cong abel, asalkan dipamiti dengan baik, minta izin, minta arahan, sehingga kalau itu benar dipersilahkan, tapi kalau salah diarahkan. Bukan semaunya sendiri. Ketika nasihat gurunya tidak sesuai dengan selera, maka kemudian menjadi musuh, bahkan berkhianat kepada gurunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ketika pulang di masyarakat, santri akan terlihat mana yang bermanfaat, berkat, buah dari ngabdi bengaji di pesantren. Kalau pengabdian dan ngajinya itu 90%, siap-siap akan mendapatkan kelipatan ya, bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan akan ada kelipatan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau tingkat kesabaran tak terhingga. Maka ketika santri sabar di pesantren, buahnya di masyarakat tidak akan ternilai, saking banyaknya. Kalau satu kebaikan hanya mengambil selembar kertas yang itu adalah merupakan kitab-kitab, lalu ditolong, diletakkan di tempat yang terhormat, maka kebaikan ini akan menjadi 10 kali lipat atau 700 kali lipat kelak pulang di masyarakat. Yang mengharumkan kitabnya akan diharumkan namanya, yang mengharumkan lafzul jalalah ilmunya akan diharumkan keluarganya, keturunannya. Tapi kalau kemudian sudah di pesantren, kitab saja diinjak, kitab saja dibiarkan tergeletak, bagaimana dia bisa menghargai isi kitab itu sendiri? Jangan-jangan itu pertanda bahwa dia akan menginjak ilmunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dibiarkan berlumpur, dibiarkan tanpa ada rasa peka untuk menolongnya, menyelamatkannya, meletakkannya di tempat yang lebih terhormat. Tak peduli. Ini yang dikhawatirkan, ketidakpedulian akan berakibat buruk di masyarakat.
Tidak peduli ketika Islam dihina, kita tidak peduli ketika masyarakat sedang tertimpa musibah, tidak peduli ketika gurunya dihina, tidak peduli ketika pesantrennya dihina. Ketidakpedulian ini tumbuh di masyarakat, bibitnya sudah dari pesantren. Hati, tanamkan ngabdi dan ngajinya. Kalau ke depan ada beberapa hari kesempatan kalian untuk husnul khatimah, maka maksimalkanlah, berikhtiar untuk menjadi akhir terbaik sebelum kalian nanti benar-benar pamit pulang masyarakat. Sebarkan ajaran guru kalian, teruskan ajaran tauhid aqaid seket di Samsul Kiasat. Bela perjuangan Kefawai. Bangga beliau ketika santrinya termotivasi semangat perjuangan beliau. Identitas kesantrian jangan ditanggalkan. Karena ketika sudah santri tidak lagi bangga dengan identitas kesantriannya, luntur yang lainnya. Jika sempat tersesat jalan, kembalilah pulang ke kampung halaman bernama Sukorejo. Bersihkan pikiran, bersihkan jiwa yang sudah terjerembab di lumpur-lumpur kesesatan. Mungkin sesat dalam cara berdagangnya, sesat dalam cara bertaninya, sesat dalam berdakwahnya, sesat dalam cara bersosialnya. Apakah mungkin? Mungkin. Ada seorang santri, oknum santri pulang jadi menantu kiai, kemudian dia menjadi seorang pembimbing, murabbi, mursyid, bahkan dapat legitimasi sebagai mursyid tariqah. Toh pada akhirnya menghalalkan minuman bir. Orang-orang kemudian diajak untuk menuhankan dirinya, memberhalakan dirinya. Dan mudah-mudahan bukan santri Sukorejo kan begitu. Ada. Begitu ditegur oleh saudaranya, kenapa kamu begini? Sampean belum tingkatannya. Meledepak ke pangeran, halal kepi. Ini kita sudah pernah mengaji tentang siapa? Syekh. Siapa yang kemudian ingin bertaubat dengan cara menangis? Akhirnya berzina, minum khamar, berzina, membunuh dan seterusnya, mati kafir. Bersisa, sudah cukup. Sejarah bersisa jadi pelajaran pahit. Jangan ada bersisa baru. Bahkan ada oknum alumni yang hingga hari ini masih belum bisa memaafkan kesalahan gurunya. Mau jadi apa dia? Guru itu manusia yang bisa salah. Dan lihat perjalanan hidupnya. Maka yang ketujuh ya, doakan guru kalian terus. Ketika ada aib yang tersingkap, doakan Allah mastur auratah ustadi. Yang sudah pernah saya ajarkan ya Allah, tutup aib guru saya Allah. Jangan cabut keberkahan ilmunya dari saya Allah. Sehingga rasa takdim kita masih terus terawat. Kalau sudah guru tidak wibawa dalam hatinya murid, ilmunya juga akan dipertanyakan keberkahannya. Apalagi kemudian ada oknum alumni mempergunjingkan gurunya. Arwah maaf, arwah peliana maaf. Wah, mikpola, deburkatunya. Nah, ini bukan begitu tugas santri, tapi doakan selamat gurunya. Kekhawatiran itu bukan diungkapkan dalam diskusi ghibah atau dalam media sosial di grup WhatsApp saling berkomentar pro dan kontra. Bukan begitu seorang santri alumni. Bela nama gurunya, doakan baik gurunya. Toh seandainya memang benar-benar salah satu guru kita ini ada yang sedang lalai, berkat doa murid akan selamat. Bukan malah kemudian arwah guru perjuangan, arwah guru ilmu. Apa ini? Andaikan memang Anda punya pilihan, saya kalau masalah akidah gurunya ini,
Kalau masalah sistem manajemen pendidikan, gurunya ini. Cukup di sini, jangan diungkapkan, karena itu akan menjadi persoalan. Kayak saat ketika ditanya, panjenengan itu siapa guru yang paling panjenengan kagumi? Semua guru saya kagumi. Semua guru saya adalah orang-orang terbaik dalam hidup saya. Karena masing-masing ada keteladanannya. Sudah, sampai di situ kalimat. Tidak perlu ada kepelingan. Guru anu, guru ria, guru. Itu cukup di sini, bahasa itu cukup di sini. Anda tahu bahwa saya ngaji dulu di MI, guru tauhidnya ini, fikihnya ini. Cukup di sini. Tapi yang berada, beretika, punya sense, dhauq ya, yang tinggi. Kan bisa guru dan guru. Cukup. Kadang tanpa sengaja kita sebutkan, iya dulu itu pernah jadi guru saya waktu kelas 1 MI. Ini seakan-akan pernah jadi ya. Itu sudah dulu kan. Guru tidak terus. Yang paling berat bagi seorang santri ketika gurunya sedang diuji menyimpang. Bagaimana? Maka murid ini harus mengangkat gurunya. Doakan guru. Tidak sedikit kemudian guru itu terbimbing kembali ke jalan yang benar berkat doa murid-muridnya. Tapi jangan kemudian merasa murid paling benar. Guru saya sesat, saya doakan, ya Allah. Ini sombong di atas doa namanya. Guru saya sesat, ya Allah, hidayahkan ya Allah. Siapa kamu? Berdoa seolah-olah Anda yang baik. Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang sudah kita husnudzon semua. Aqtab, Anjab, Sadat, Ahbab sudah beliau tempuh lalui. Tetapi setiap menjelang tidur, saksi mata teman kakak senior saya mendengar bagaimana alamat-alamat beliau tawassul kepada santri-santrinya. Ya Allah, bijahi fulan, disebutkan yang sudah pulang yang ada di sana di Rusaifah. Tawassul. Murid ditawassuli oleh guru. Mestinya kan kalau kita tawassul kepada guru kita karena derajatnya. Ini saking husnudzonnya Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki kepada muridnya yang mungkin menurut kasyafnya beliau sudah terangkat derajatnya murid ini. Tapi kan gengsi kalau murid kemudian harus menjadi wasilah pada Allah. Hari atang murid ngejikang kok masa engkau antara panggilan di betul. Jangan pernah kemudian mengukur Anda lebih hormat. Ya, hati-hati guru sombong kepada muridnya ada. Ketika sudah merasa baik dari muridnya, apalagi kemudian baru jadi ketua kamar. Kopi meliaki. Jangan banget kok ketua. Ini sudah ini watak-watak begini ini bahaya ini. Pulang ke masyarakat memanfaatkan orang kayak gini. Saya nggak jadi mendetek ring tuana, nyabis kok. Ya, hati-hati. Sedikit saja terpleset di pesantren, belum diubah, belum bertaubat, dibawa pulang masyarakat jadi penyakit, jadi kanker yang terus membesar. Maka yang ke-8, jadilah orang yang pandai merawat luka. Maksudnya bagaimana? Ketika di masyarakat ada hal konflik, jadilah orang yang merawat luka konflik itu. Ad-dakwah al-islahiyah, dakwah rekonsiliasi. Ini yang dibutuhkan sekarang. Hanya gara-gara urusan beda pilihan kepala desa, legislatif, dan seterusnya. Jangan kemudian malah terlibat menjadi kelompok pemecah belah. Setidaknya diam. Bagaimana filosofinya rajutan luka itu? Seorang tabib yang ahli, dokter bedah yang ahli, dia akan bisa mengembalikan luka itu tertutup nyaris seperti semula. Andaikan masih ada sisa goresan, itu pun tidak begitu terlihatnya. Hebat. Sementara ada orang yang kurang ahli, dijahit saja begitu, maka ada bekas yang seperti timbunan dalam kulit ini. Sudah selesai konfliknya, tapi masih tersisa. Maka jadilah seorang yang bisa merajut luka itu, diikat dengan benang ukhuwah, benang Islamiyah, benang rabithah ruhiyah. Doakan alif bainahuma, alif begitu. Seperti doanya Mbah Maimun Zubair yang ternyata baru terungkap hari ini. Tidak ada yang tahu. Sementara
Kebanyakan sudah pro sana pro sini dan saling sengit mengadu argumentasi. Beliau enggak. Ya Allah, pertautkan keduanya, min abdikal fakir Maimun Zubair. Jadi berdoa harus cerdas ya. Sementara ada yang doa, ya Allah menangkanlah ya Allah, karena kalau kemudian kalah ini ya Allah, siapa yang akan menyembahnya di negeri ini? Siapa kamu? Mak saya lain dari kentak apa jam. Ingat, strategi politik tidak sama persis dengan perang jihad di zaman Rasulullah. Musuh kalian bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Hanya perbedaan ijtihad politik. Itu pun kelas kampung, kelas kecamatan, kelas kabupaten, kelas Republik Indonesia. Rasulullah ini kelas dunia akhirat yang diperjuangkan agama Islam. Maka jangan analogi yang adnawi, apalagi kias ma'al farik. Yang kesembilan, ini harapan ya. Sangat bangga, sangat senang kalau santri alumni itu terus terhubung silatul arwahnya ini ila yaumil qiyamah. Dulu kakeknya berguru dengan kakek, ayahnya berguru dengan ayah, setingkat itu, sampai nanti anaknya berguru dengan anaknya guru, kemudian cucunya berguru dengan cucunya guru. Indah. Bagaimana kemudian Kiai Samsul berguru kepada Syekh Abbas dan seterusnya. Hari ini kita merasakan sambungan keguruan itu. Ada, saya yakin yang hadir di sini juga begitu. Mbaknya santrinya Kiai Samsul, ayahnya santrinya Kiai As'ad, ya kan begitu. Paman atau siapa santri Kiai Fawaid, terus nyambung. Apalagi nanti pulang istrinya orang Sukorejo juga, alumni Sukorejo, anaknya sudah jadi calon santri Sukorejo, kan begitu ya. Senang, guru kalian tuh senang. Kenapa? Karena santri kan nak foto. Kalau kemudian aman akidahnya, aman amaliyahnya, aman keilmuannya. Kenapa? Karena sudah sama kan. Jadi kafaah itu, sekufu itu penting untuk merawat bagaimana al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik ini terus terwariskan pada anak cucu kita. Memang benar para masyayikh kalian tidak mengajarkan fanatik buta. Pokoknya mun beri suara canda, tidak benar itu ya. Masih banyak masyayikh yang lain. Kita hormati masyayikh yang lain. Karena bagaimanapun Sukorejo ini adalah aliran dari berbagai mata air ya. Kiai Samsul alumni berbagai pesantren, dari Langitan, di Madura berapa pesantren ya. Kemudian Sidogiri, Kiai As'ad pun begitu, mengaji di Mekah, lahir di Mekah, kemudian hijrah dari pesantren ke pesantren. Maka jangan mempersempit wawasan kalian. Cinta ada wilayahnya, syukuri cinta itu. Udah tak bisa, pun Sukorejo pun iya, tapi simpen saja, jangan ceramahkan kemana-mana. Takut nanti yang lain cemburu, dan cemburu itu ada yang menjadi fitnah ya, gara-gara kalian fana sama Sukorejo ya. Saya lain sobung pon Sukorejo, akhirnya yang lain menjadi cemburu dan menjadi dengki, hasud, terciptalah konflik baru. Saya juga tidak menginginkan kalian menciptakan fanatisme yang membuat irisan-irisan sosial di masyarakat yang semakin menganga ya. Tak bisa pohon muntisa nikah dari Mbah sampai ke Kerepek ini kan santri Sukorejo pohon, coba menduka lain-lain apa. Akhirnya sudah sampai Patenggina kutu alumni Sukorejo. Alam yang luas ini hanya Pak Copek Sukorejo. Senang, iya senang, tapi mempersempit diri juga tidak diridhoi oleh guru, sehingga menciptakan kesan ekstrim dan fanatik buta. Oh, tak boleh ikhlas bendera nama atas. Yang lain punya bendera juga. Akhirnya kan perang bendera nanti. Kalau perlu gunakan strategi, begitu sudah pulang masyarakat, melebur dengan masyarakat lewat NU, lewat kegiatan sosial, kebangsaan, keagamaan, sudah.
Tapi di sini ada wilayah cinta yang tidak bisa ditawar-tawar. Kula fakun Sokaraja toh mati. Sudah simpan ya. Itu lebih bagus daripada kemudian mengungkapkannya dengan cara-cara yang arogan, dengan cara-cara yang tidak santun, dengan cara-cara yang melampaui batas. Guru kalian tidak ridho. Jangan dikira senang gurunya kemudian murid itu terlalu bangga, berlebihan, fanatik. Enggak. Menyakiti guru kalian gara-gara seperti itu. Sampai kadang-kadang salah, tidak tahu sejarah. Oh, tidak bisa, Sukorejo yang terbaik. Apa pesantren itu? Kadungi cak kocak Ini Sukorejo dulu ke As'ad atau ke Samsul menyantren di sana. Tapi gurunya juga. Jale. Saking fanatiknya, pokoknya tidak bisa. Tidak mau dapat menantu orang santri Sidogiri. Enggak bisa. Sokaraja. Yes, santri Sidogiri. Akhirnya kan coba naik lunuk boleh. Itu fanatik buta. Ada kejadian itu. Pokoknya kulit taman tua tak dari Sokaraja. Datanglah. Kebetulan yang masuk duluan dari pesantren dan apa yang lain-lain itu. Apa yang terjadi? Keresahan di masyarakat. Tak libur ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jazakumullahu khairan.